Pada hari ini kita selain bersyukur, kita mengucapkan provisiat. Provisiat lebih dalam arti selamat bertugas bagi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan juga Prodiakon yang hari ini sudah dilantik. Dan 3 tahun ke depan Anda semua menjadi garda terdepan untuk membangun iman yang militan, hidup menggereja yang militan, dan kalau diajak berkatekese kontekstual, jangan lupa menjadi yang terdepan. Kita harus partisipatif dan menjadi contoh untuk umat bisa bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal. Jangan tanyakan apa yang telah gereja buat untuk saya, tetapi tanyakan apa yang telah saya buat untuk gereja. Ini adalah petikan yang menarik dari khotbah Bapak Uskup yang baik untuk kita semua maknai, juga teman-teman DPP dan Prodiakon. Ini kata-kata yang disampaikan oleh John F. Kennedy, aslinya waktu dia menjadi presiden di Amerika, dan beliau adalah presiden orang Katolik pertama di Amerika, yang makanya dia menyampaikan kata-kata, jangan Anda tanyakan apa yang telah negara buat untuk Anda, tapi tanyakan apa yang telah Anda buat untuk negara. Dan untuk konteks gereja, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang telah kita buat untuk gereja. Yang mulia Bapak Uskup, Romo Clemens, Romo Boda, Frater Edo, para suster, rekan-rekan fungsionaris pastoral, segenap umat, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, keluarga besar Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Pada tempat pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Sang Penyelenggara Kehidupan karena memperkenankan kita melantik fungsionaris pastoral saat kita merayakan usia ke-89 tahun gereja kita. Dan dari yang saya lihat di jejak atau rekam jejak paroki kita betul dirahmati oleh Tuhan, karena hampir dalam beberapa tahun terakhir saya lihat Bapak Uskup selalu merayakan hari Minggu Gaudete, Minggu Sukacita di paroki Mataram. Nanti bisa cek tahun lalu Bapak Uskup misa di sini juga pas Minggu Gaudete, kayaknya 2 tahun lalu juga. Dan tahun ini juga Bapak Uskup merayakan hari Minggu Adventus ketiga atau Minggu Gaudete bersama kita. Ini tentu sebuah sukacita dan kebahagiaan yang perlu kita syukurin kepada Tuhan sebagai bukti Tuhan memang sangat menyayangi kita, umatnya, di Gereja Katolik Santa Maria Immaculata Mataram. Dan ini tentu tidak terlepas dari doa Bunda Maria Immaculata untuk selalu menemani dan mendoakan kita. Maka kita juga berterima kasih kepada Bunda Maria Immaculata selaku pelindung untuk gereja kita. Yang kedua, dari tempat ini atas nama segenap fungsionaris pastoral mengucapkan, dan juga segenap umat mengucapkan limpah terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah merelakan dan meluangkan waktu untuk berada bersama kita dan melantik kepengurusan baru Dewan Pastoral kita, baik Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan dan Majelis Gereja, juga para Prodiakon dan plus ketua-ketua lingkungan. Di tengah kesibukan dan juga persiapan hari raya, Bapak Uskup tetap datang untuk melayani dan melantik kita, yang awalnya direncanakan pada bulan Januari, tapi Bapak Uskup bilang lebih cepat, lebih baik, dan akhirnya baru seminggu setelah SK kita ditandatangani usai pleno, kita kemudian dilantik pada hari ini. Itu semua berkat penyelenggaraan Allah dan kemurahan hati Yang Mulia Bapak Uskup untuk kita. Yang ketiga, terima kasih banyak juga kepada panitia penyelenggara yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Pak Richard dan kawan-kawan, melanjutkan tugas dan tanggung jawab
untuk perayaan ulang tahun gereja kita yang kita rayakan kemarin, dan mereka tetap diberi tugas untuk melanjutkan tugas itu pada hari ini. Jadi terima kasih banyak, mereka sudah menyiapkan untuk kita menikmati sukacita bersama di Minggu Gaudete dalam perjamuan bersama di aula nanti. Tadi malam saya lihat di grup para lingkungan, ada ketua lingkungan yang bilang, kenapa KBG tidak diundang? Habis ini kasih tahu ya, undang saja. Lebih bagus, lebih banyak, lebih baik, karena kita perlu kompak untuk solid ke dalam, solider keluar. Nanti pada ketua KBG, mari bergabung bersama pengurus untuk kita menikmati sukacita bersama. Ini sudah undangan resmi ya, jadi jangan lagi di belakang bilang, kenapa baru undang? Nah, kemudian dari tempat ini juga saya ucapkan limpah terima kasih kepada segenap umat yang telah dalam doa dan iman merekomendasikan nama-nama untuk kepengurusan DPP dan prodiakon kita yang hari ini kita lantik. Jadi nama-nama dari lingkungan itu kemarin digodok oleh tim formatur dalam rapat sebanyak 3 kali dengan bantuan Roh Kudus, hingga kemudian kita menghasilkan yang kita lantik pada hari ini. Dan dari tempat ini saya ucapkan provisiat kepada teman-teman fungsionaris pastoral yang baru dilantik. Kita dilantik dalam bingkai ulang tahun gereja kita yang ke-89. Seringkali saya mengatakan bahwa kita bukan orang asing, karena di antara kita banyak juga yang lahir di perut bumi Lombok. Sehingga kita juga orang Lombok sebenarnya. Jadi katakan kepada orang, kita bukan orang asing di sini, kita orang kelahiran Lombok yang layak disebut sebagai orang gereja Katolik Lombok. 89 tahun kan. Dan mari kita berjalan bersama sesuai dengan tema Sinode Keuskupan kelima yang membingkai karya pastoral kita, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal dalam 5 tema tahunan. Dan untuk kita yang dilantik hari ini, kita dibingkai dalam tema tahun 2024, bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal melalui kepemimpinan partisipatif dan transformatif. Maka pekerjaan pertama untuk kita, jadilah pemimpin yang partisipatif dan membawa perubahan. Dan untuk menjadi agen perubahan, jangan lupa pesan Bapak Uskup di dalam misa revolusi batin yang kemarin dalam rekoleksi kita sudah coba buat dengan revolusi hati kan. Nanti kita akan lanjutkan merevolusi hati untuk merevolusi batin, untuk kita menjadi pemimpin partisipatif dan transformatif. Nah, di aula kita sudah dibuat revolusi mental oleh Romo Bebi selaku Direktur Puspas dengan menyampaikan struktur sistem kerja dan juga bekal-bekal yang perlu untuk kita bekerja sesuai dengan prinsip the right man on the right place, sesuai dengan porsi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan yang terakhir, kita akan memasuki tahun pastoral kedua hasil Sinode 5 dengan tema bangkit dan bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal yang militan melalui katekesi kontekstual. Saya berharap agar rekan-rekan fungsionaris pastoral menjadi garda terdepan untuk membangun iman yang militan, hidup menggereja yang militan, dan kalau diajak berkatekesi kontekstual, jangan lupa menjadi yang terdepan. Kita harus partisipatif dan menjadi contoh untuk umat bisa bergerak bersama mewujudkan gereja sinodal. Akhirnya saya juga ucapkan limpah terima kasih kepada KOR dan semua petugas liturgi hari ini, Mestinar, lektor, komentator, mazmur, organis, tatib, dan semua yang tak dapat disebutkan satu persatu. Anda telah memberi diri sebagai bukti bahwa Anda mencintai gereja ini, dan teruslah mencintai gereja kita sampai akhirnya kita kembali kepada gereja abadi di surga. Amin, saudara-saudara. Terima kasih secara khusus untuk Romo Clemens dan Romo Boda yang selalu setia mendampingi saya selaku pastor paroki dalam seluruh proses penjaringan dan pemilihan serta penentuan DPP dan prodiakon yang hari ini kita lantik. Akhirnya teruslah menjadi tanda sukacita bagi dunia, supaya warna pink lilin dan pakaian liturgi ini
juga menjadikan kita sebagai lilin yang hidup untuk terus mewartakan sukacita dan kegembiraan kepada dunia di sekitar kita. Untuk segala yang tidak berkenan dari tempat ini, atas nama Romo berdua dan juga rekan-rekan DPP, kami mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berhari Minggu Gaudete, Propitiat untuk rekan-rekan DPP, Dewan Keuangan, Majelis Gereja, dan para prodiakon. Mari terus berjalan bersama mewujudkan gereja sinodal dalam persekutuan, partisipasi, dan misi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan atas sapaan kasih dari Paspor Paroki Mataram. Selanjutnya kita dengarkan bersama sapaan kasih dari Uskup Keuskupan Denpasar kepada yang terkasih Monsinyur Dr. Sylvester Sang, disilakan. Yang saya kasihi rekan-rekan imam, para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada hari ini kita selain bersyukur, kita mengucapkan Propitiat. Propitiat lebih dalam arti selamat bertugas bagi Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, dan juga Prodiakon yang hari ini sudah dilantik. Dan 3 tahun ke depan Anda semua diharapkan menjalankan tugas pelayanan bagi umat Allah yang dipercayakan kepada Anda. Bersama pastor paroki, pastor rekan, Anda diminta untuk berjalan bersama. Karena itulah semangat dari sinode. Rupanya kata sinode itu terus bergema setelah kita melaksanakan sinode kelima. Kelihatannya semangat sinodalitas itu terus bergema karena ada sinode para uskup yang dilaksanakan oleh Sri Paus Fransiskus. Dan sinode para uskup kali ini agak menarik karena dilaksanakan bukan hanya setahun atau 1 kali, tetapi selama hampir 3 tahun. Semua keuskupan dilibatkan. Paling kurang kita diminta dari keuskupan-keuskupan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari Vatikan. Jawaban-jawab itu dikumpulkan dari paroki-paroki, dimasukkan ke keuskupan, lalu keuskupan membawa itu lagi ke konferensi Balik Gereja. Lalu konferensi Balik Gereja membawa lagi ke tingkat Asia. Dari Asia baru menuju ke Roma, ke Vatikan. Itulah proses sinode para uskup itu. Sudah dikumpulkan wakil-wakil dari seluruh gereja universal, dari keuskupan, dari KWI Indonesia itu hanya 2 orang, jadi tidak bisa banyak-banyak ke Roma. Dan mereka di sana dikumpulkan dan tinggal sebulan. Ya bayangkan sebulan, betul. Ya melelahkan tapi juga membosankan. Tapi Sri Paus Fransiskus mau supaya gereja kita seluruh gereja Katolik sedunia ini berjalan bersama-sama. Jadi meskipun capek, membosankan, tetap harus dilaksanakan. Dan saya harap mudah-mudahan bulan November yang lalu itu adalah yang terakhir.
Saya dengar belum ya, mungkin masih lagi sesudah ini. Apa yang saya mau katakan bahwa semangat sinodalitas itu ternyata sangat penting dalam dunia dewasa ini. Karena gereja tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sejak dari awal mula, semangat itu ada di dalam gereja perdana. Karena mereka selalu berkumpul dalam persekutuan. Ini kata persekutuan itu. Membangun kepersekutuan itu tidak bisa hanya satu orang, dua orang, tapi banyak orang bersama-sama. Maka semangat berjalan bersama ini tetap harus kita pertahankan di dalam hidup menggereja di mana saja. Baik itu di kuskupan, di paroki, di lingkungan, terutama di KBG. Saya senang sekali kalau komunitas basis gerejawi itu hidup di paroki-paroki. Karena itulah yang konkret, itulah yang bersama-sama selalu. Yang doa bersama, yang melakukan itu pertemuan kelompok, yang melakukan itu kitab suci, renungan kitab suci bersama-sama, bulan kitab suci, semua di KBG. Itulah yang kita kehendaki, bahwa kebersamaan itu mulai di sana dan sesudah itu lanjut ke lingkungan dan paroki. Dan tahun 2025 ini ya, tema kita sebagaimana sudah disampaikan oleh Pastor Proki tadi. Kalau tahun ini tekanan kita ada pada kepemimpinan yang partisipatif dan transformatif. Tahun depan tekanan ada pada katekese kontekstual. Bukan berarti tema yang tahun 2024 selesai. Tidak pernah selesai itu. Tentang pemimpin itu tidak pernah selesai. Komunitas-komunitas bisa hidup kalau ada pemimpin yang baik. Ya, pemimpin yang kita renungkan tahun ini itu pemimpin yang partisipatif dan transformatif, yang melibatkan seluruh umat supaya berpartisipasi itu, lalu yang membawa pembaharuan atau membawa transformasi. Itu yang kita harapkan. Ini tidak pernah selesai. Maka tahun depan ketika katekese kontekstual itu dimunculkan, tetaplah pemimpin-pemimpin inilah yang mendorong supaya katekese itu bisa berjalan di KBG, di lingkungan dan juga di paroki. Maka kita harapkan bahwa para pemimpin itu tahu tentang katekese, ya. Tahu melaksanakan tugas pewartaan melalui katekese. Saya kira ini penting. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jadi sekali lagi provisiat untuk para Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan dan juga Prodiakon. Terima kasih juga kepada Pastor Paroki, Pastor Rekan dan semua yang telah melaksanakan tugas pelayanan di Paroki Santa Maria Immaculata Mataram. Saya memberikan apresiasi. Terima kasih kepada Anda semua. Lalu hal yang kedua ingin saya ingatkan kepada kita bahwa di tahun 2025 ini itu ada yang namanya tahun jubileum. Dalam kitab suci, kitab Imamat pasal 25, kalau Anda baca, itu ada namanya tahun Yobel. Tahun Yobel ini adalah tahun warisan dari orang Yahudi, perjanjian lama. Tapi kita tetap menggunakannya karena perjanjian lama itu adalah sesuatu yang penting, persiapan untuk perjanjian baru. Di tahun Yobel, kalau orang Yahudi punya itu, setiap 50 tahun ada yang namanya tahun Yobel. Apa yang terjadi setiap 50 tahun itu? Itulah adalah tahun sukacita.
tahun kegembiraan. Karena kalau orang yang berhutang, hutangnya harus dihapus semua. Kalau tanahnya dijual karena tidak bisa bayar hutang, tanahnya dikembalikan. Jadi hutang dihapus, tanah-tanah yang dijual dikembalikan. Itulah kegembiraan dari orang Yahudi setiap 50 tahun. Tapi saya kira kita tidak begitu. Kita melaksanakan jubileum bukan lagi 50 tahun, tetapi di dalam gereja itu ada 25 tahun. Ya, jubileum dalam gereja Katolik 25 tahun. Di tahun 2000 itu ada tahun jubileum. 2025 ini tahun jubileum juga. Tapi kita masih ingat bahwa ada tahun jubileum luar biasa. Tahun belas kasih Allah, kerahiman Allah luar biasa di tahun berapa? 2013. Ya, Sri Paus Fransiskus dia mengeluarkan dekret lalu menetapkan 2013 tahun kerahiman ilahi luar biasa. Dan waktu itu pintu-pintu suci dibuka. Di Roma tentu saja. Di Roma pada waktu itu dibuka semua 4 basilika di Roma, 4 basilika tahun jubileum luar biasa. Demikian juga di kuskupan-kuskupan diminta supaya membuka pintu suci, mengumumkan. Dan waktu itu kita di Kuskupan Denpasar ada 3 kuskupan di paroki katedral tentu saja. Di sini di Pulau Lombok kita buka di Mataram dan satu lagi di Sumbawa. Itu luar biasa. Tetapi untuk tahun jubileum 2025 ini tidak ada seperti itu lagi. Yang normal. Jadi kalau saya tidak salah tanggal 24 Desember 2024 ini akan dibuka pintu suci di Basilika Santo Petrus. Sedangkan untuk seluruh keuskupan di dunia hanya dibuka pintu suci yang ada di katedral. Ya. Maka di sini tidak ada lagi. Yang ada hanya di Keuskupan Denpasar itu di Katedral Roh Kudus Denpasar. Jadi orang harus ke sana untuk mengalami yang namanya kerahiman Allah melewati pintu suci. Ya. Mendapatkan indulgensi penuh di sana sesudah Anda orang mengakukan dosa-dosa sehingga mendapatkan kerahiman ilahi di sana. Jadi tentang hal itu Anda akan bisa baca di banyak sekali brosur-brosur. Selain itu juga akan ada yang namanya siara terutama ke Roma. Katanya akan lebih mudah pergi ke Roma dengan visa-visa khusus yang akan melaksanakan itu siara ke Roma dan berbagai kegiatan lainnya. Jadi kita di tahun 2025 mengalami belas kasihan Allah. Silakan menggunakan tahun ini sebagai tahun jubileum di mana kita mengalami yang namanya belas kasihan. Itu informasi lebih lanjut. Saya kira ini saja yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada kita semua yang ambil bagian di dalam Ekaristi ini. Terima kasih kepada paduan suara, KOR. Terima kasih kepada para petugas liturgi, prodiakon, misdinar, penjaga tata tertib, juga membawa persembahan, lektor, lalu pemazmur. Dan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian di dalam Ekaristi pelantikan Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan, dan Prodiakon. Semoga kita tetap berjalan bersama-sama dengan semangat sinodalitas dan Tuhan memberkati kita. Amin.
Baik, terima kasih kami sampaikan atas sapaan kasih dari Uskup-Uskupan Denpasar, Monsinyur Dr. Sylvester San. Baik, Bapak Ibu yang terima terkasih, marilah kita menyiapkan hati untuk menutup perayaan Ekaristi dengan menerima berkat Tuhan.